Kisah nyata horor pesugihan nelayan penjual ikan di pasar. Mas Yadi adalah seorang pedagang ikan yang tinggal di desa nelayan bernama Karang Laut. Desa ini terletak di tepi pantai, dikelilingi oleh hamparan laut biru yang luas dan pasir putih yang lembut. Di pagi hari, suara ombak yang berdebur menjadi musik alami yang menemani rutinitas penduduk desa. Mas Yadi, dengan tubuh kekar dan kulit kecoklatan akibat paparan sinar matahari, dikenal sebagai sosok yang ulet dan pekerja keras. Setiap pagi, ia bangun sebelum fajar dan berjalan ke pelabuhan untuk menangkap ikan bersama rekan-rekannya. Mas Yadi memiliki istri, Siti, yang berusia 35 tahun. Siti adalah wanita cantik dengan senyum lembut dan mata yang penuh kasih. Ia selalu mendukung Mas Yadi dalam setiap usaha, meskipun mereka hidup dalam kesederhanaan. Mereka dikaruniai dua anak, Rina, yang berusia 8 tahun, dan Budi, yang baru berusia 5 tahun. Keluarga ini tinggal di sebuah rumah sederhana terbuat dari bambu, dengan atap rumbia yang sering bocor saat hujan deras. Meskipun hidup mereka jauh dari kata mewah, kebahagiaan dan kehangatan selalu mengisi rumah kecil mereka. Namun, tahun 2019 membawa angin perubahan yang membawa kehampaan. Perusahaan tempat Mas Yadi bekerja sebagai buruh nelayan mengalami pemutusan hubungan kerja massal. Berita itu datang seperti petir di siang bolong, mengubah segalanya dalam sekejap. Mas Yadi, yang sebelumnya merasa bangga bisa memberi nafkah untuk keluarganya, tiba-tiba merasa kehilangan arah. Ia pulang ke rumah dengan wajah murung, hatinya dipenuhi dengan rasa cemas dan ketidakpastian. Siti, yang melihat perubahan dalam diri suaminya, berusaha menghibur, tetapi Mas Yadi merasa seolah beban dunia ada di pundaknya. Di desa Karang Laut, kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh tradisi dan kepercayaan lokal. Banyak penduduk desa yang mempercayai kekuatan gaib dan ritual kuno sebagai jalan untuk mencapai kekayaan. Mas Yadi sering mendengar bisikan tentang pesugihan, sebuah praktik mistis yang menjanjikan kekayaan instan dengan imbalan pengorbanan. Kisah-kisah tentang orang-orang yang tiba-tiba kaya raya, namun harus membayar harga yang sangat mahal, beredar di kalangan warga. Mas Yadi merasakan ketertarikan yang aneh, meski hatinya dipenuhi keraguan. Dalam keadaan terpuruk, Mas Yadi mulai mencari cara untuk bangkit dari keterpurukan. Ia merasa terdesak oleh kebutuhan untuk memenuhi tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Setiap kali melihat Siti dan anak-anaknya, rasa sakit akibat kehilangan pekerjaan semakin menyiksa. Ia tidak ingin anak-anaknya merasakan kekurangan, dan tekanan itu semakin mendorongnya untuk mencari jalan pintas. Pada malam-malam gelap, Mas Yadi terjaga, memikirkan semua kemungkinan, dari mencari pekerjaan baru hingga terjun ke dunia pesugihan yang misterius. Kesedihan dan keputusasaan menyelimuti jiwa Mas Yadi, dan saat itulah ia mulai bermimpi tentang kekayaan yang dapat mengubah hidupnya. Dalam pikirannya, tumbuhlah harapan yang keliru, bahwa mungkin ada jalan lain untuk mendapatkan kekayaan, meskipun itu berarti harus melangkah ke dalam dunia yang gelap. Mungkin, hanya mungkin, pesugihan bisa menjadi jawaban atas semua masalahnya. Dengan latar belakang yang penuh ketegangan dan harapan yang samar, Mas Yadi berdiri di persimpangan jalan. Ia harus memilih antara menjalani kehidupan yang penuh kesederhanaan dan kerja keras atau mengambil risiko dengan terjun ke dalam dunia yang tidak dikenalnya, di mana harga yang harus dibayar bisa jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Dalam pencarian kekayaan, ia tidak menyadari bahwa perjalanan ini akan membawanya ke dalam gelapnya dunia gaib yang penuh misteri dan konsekuensi yang mengerikan. Malam itu, Mas Yadi duduk di beranda rumahnya, memandangi gelapnya laut yang tak berujung. Suara ombak berdebur menambah kesunyian malam, seolah-olah mengingatkannya pada ketidakpastian yang kini menghantuinya. Pikirannya melayang pada berbagai cara untuk mendapatkan pekerjaan baru, tetapi semua usaha yang dilakukannya selalu berujung pada kekecewaan. Dengan tatapan kosong, ia merasa seolah-olah terjebak dalam ruang yang sempit, di mana harapan tak lagi bersinar. Di tengah keputusasaan, Mas Yadi teringat pada bisikan-bisikan yang sering ia dengar dari para nelayan dan penduduk desa. Mereka bercerita tentang pesugihan,
sebuah praktik yang konon bisa memberikan kekayaan secara instan, meskipun harus membayar harga yang tidak murah. Kisah tentang orang-orang yang berhasil mendapatkan harta melimpah dengan mengorbankan sesuatu yang berharga selalu menarik perhatiannya. Namun, di balik ketertarikan itu, ada rasa takut yang menggerogoti hatinya. Ia tahu, jalan ini bisa membawa konsekuensi yang mengerikan. Suatu pagi, saat berjalan di pasar desa, Mas Yadi mendengar percakapan dua orang wanita tua di sudut pasar. Mereka membahas tentang seorang dukun terkenal yang bisa membantu orang-orang yang ingin melakukan pesugihan. Dukun itu dikenal memiliki kekuatan luar biasa dan sering membantu masyarakat desa untuk mendapatkan kekayaan. Mendengar nama dukun tersebut, jantung Mas Yadi berdegup kencang. Ia merasa ada sesuatu yang memanggilnya untuk mencari tahu lebih lanjut. Setelah menyelesaikan urusan dagangnya, Mas Yadi pergi ke rumah dukun yang terletak di pinggiran desa. Rumah itu tampak sederhana, dikelilingi oleh tanaman-tanaman rimbun dan aroma dupa yang menyengat. Ketika ia mengetuk pintu, suara serak dari dalam menjawab, "Mempersilakan Mas Yadi masuk." Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh cahaya lilin yang bergetar. Di tengah ruangan, duduklah dukun tua dengan tatapan tajam dan penuh misteri. Wajahnya dipenuhi keriput, tetapi ada aura kekuatan yang membuat Mas Yadi merasa terpesona sekaligus ketakutan. "Kenapa kau datang ke sini, anak muda?" tanya dukun dengan suara berat. Mas Yadi merasa jantungnya berdebar. Ia menceritakan semua kesulitan yang dihadapinya, bagaimana ia kehilangan pekerjaan dan betapa beratnya beban yang harus ditanggungnya. Dukun itu mendengarkan dengan seksama, kadang mengangguk seolah memahami setiap kata yang diucapkan. Setelah mendengar cerita Mas Yadi, dukun itu tersenyum samar. "Ada jalan untuk mendapatkan apa yang kau inginkan, tetapi setiap jalan ada harganya. Pesugihan adalah pilihan yang berisiko, dan kau harus siap dengan konsekuensinya," katanya, menatap Mas Yadi dengan intens. Dukun kemudian menjelaskan tentang ritual pesugihan yang menggunakan ayam hitam sebagai persembahan. Ayam hitam, katanya, adalah simbol kekuatan yang bisa menghubungkan manusia dengan dunia gaib. Kau akan melakukan ritual di malam hari, di tempat yang tepat. Jika kau melakukannya dengan tulus dan percaya, kekayaan akan mengalir kepadamu, lanjut dukun. Mas Yadi merasakan ketegangan di dalam dadanya. Di satu sisi, hasrat untuk mendapatkan kekayaan semakin membara, tetapi di sisi lain, ada rasa takut yang menyelimuti pikirannya. Setelah pertemuan itu, Mas Yadi pulang dengan perasaan campur aduk. Ia duduk di beranda rumah, menatap langit malam yang bertabur bintang. Suara ombak seolah berbisik, mendorongnya untuk mengambil keputusan. Ia tahu bahwa langkah ini bisa mengubah hidupnya, tetapi apakah ia berani mengambil risiko itu? Dalam kebimbangan, Mas Yadi teringat pada keluarganya, Siti dan anak-anaknya yang tergantung padanya. Saat malam semakin larut, keputusannya mulai menguat. Ia merasa terdesak oleh keadaan dan melihat pesugihan sebagai satu-satunya jalan untuk mengubah nasibnya. Rasa takutnya perlahan-lahan tergantikan oleh harapan yang menyala. Mas Yadi tahu bahwa ia harus bertindak cepat. Dalam pikirannya, pesugihan bukan hanya tentang kekayaan, tetapi juga tentang mengembalikan kebahagiaan dan stabilitas bagi keluarganya. Dengan pikiran yang bergejolak, Mas Yadi memutuskan untuk melangkah ke dalam dunia yang tidak dikenal, di mana kegelapan dan kekuatan gaib menunggu. Ia merasa seolah-olah sudah berada di ambang sebuah perjalanan yang akan menguji batasan moral dan keberaniannya. Keputusan ini akan membawa konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan, dan Mas Yadi tak tahu bahwa langkahnya selanjutnya akan membawanya ke dalam kegelapan yang tak terduga. Malam itu, Mas Yadi terjaga. Matanya memandang langit yang gelap di luar jendela. Gemuruh ombak yang menghantam pantai seolah mengingatkannya akan keputusan yang telah ia ambil. Di dalam hati, ia masih bergelut dengan ketakutan dan harapan, namun tekadnya untuk menjalani ritual pesugihan semakin menguat. Ia tahu, langkah ini adalah titik balik yang akan menentukan nasibnya. Pagi harinya, Mas Yadi pergi ke pasar untuk membeli ayam hitam. Ia mengunjungi peternakan terdekat, di mana ayam-ayam hitam berlarian di kandang.
Saat ia melihat-lihat, jantungnya berdetak lebih cepat. Ayam hitam itu tampak biasa, tetapi di dalam pikirannya, ia sudah membayangkan betapa besar kekuatan yang akan ia dapatkan. Setelah berdiskusi dengan pemilik peternakan, ia membeli seekor ayam hitam yang sehat dan kuat. Pemilik peternakan memperingatkannya untuk tidak sembarangan dalam melakukan ritual, tetapi Mas Yadi hanya tersenyum dan mengangguk, menyembunyikan keraguannya. Malam tiba, dan Mas Yadi bersiap untuk melakukan ritual pertama. Ia memilih lokasi yang sepi di tengah hutan, jauh dari pandangan orang. Hutan itu dikenal angker, dan banyak penduduk desa yang menghindarinya setelah gelap. Dengan membawa ayam hitam, lilin, dan beberapa sesaji sederhana, ia melangkah perlahan, merasakan kegelapan yang menyelimuti sekelilingnya. Sesampainya di tempat yang dipilih, Mas Yadi menyiapkan altar kecil di atas tanah. Ia menyalakan lilin dan menyusun sesaji, beras, buah-buahan, dan dupa, di sekeliling ayam hitam. Suasana hutan menjadi semakin mencekam ketika angin berhembus kencang, seolah-olah alam merespons niatnya. Mas Yadi duduk bersila, menutup mata, dan mulai membaca mantra yang diajarkan oleh dukun. Suara bisikan angin terdengar seperti percakapan, dan ia merasakan getaran aneh di sekelilingnya. Saat ia memasuki keadaan meditasi yang dalam, suara gemuruh tiba-tiba menggema dari jauh, membuatnya terloncat. Mas Yadi membuka mata dan melihat sekeliling, tetapi hanya kegelapan yang menyambutnya. Rasa takut mulai merayap ke dalam hatinya, tetapi ia berusaha untuk fokus. Dalam pikirannya, ia berdoa agar kekayaan segera datang, membayangkan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Tiba-tiba, ayam hitam mulai bergetar, dan dalam sekejap, ia merasa seperti ada kekuatan yang tak kasat mata mengelilinginya. Mas Yadi merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya, dan tanpa sadar, ia mulai bergetar. Suara-suara aneh mulai terdengar, mengisi hutan dengan bisikan-bisikan yang tidak jelas. Dalam keputusasaannya, ia memutuskan untuk melanjutkan ritual, meski rasa takut semakin menghantuinya. Ritual selesai dengan pengorbanan ayam hitam, dan Mas Yadi merasakan beban yang berat di pundaknya. Ia buru-buru mengemas semuanya dan berlari keluar dari hutan, merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya. Setibanya di rumah, ia terbangun dari keadaan trans, dan rasa cemas menyelimuti pikirannya. Namun, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak berharap, ia terus membayangkan harta dan kekayaan yang akan datang. Hari-hari berlalu, dan Mas Yadi menjalani rutinitas harian sambil menunggu keajaiban dari ritualnya. Namun, tidak ada perubahan yang signifikan. Ia merasa frustrasi dan mulai meragukan keputusan yang telah diambil. Rasa cemas mulai menggerogoti hatinya, dan setiap kali ia melihat wajah Siti dan anak-anaknya, rasa bersalah mulai muncul. Mas Yadi mulai berpikir bahwa mungkin pesugihan bukanlah jalan yang tepat. Namun, di tengah keraguan itu, ia mendengar berita tentang seorang pemuda di desa sebelah yang tiba-tiba menjadi kaya setelah melakukan ritual serupa. Cerita itu membuat semangatnya kembali berkobar. Mas Yadi bertekad untuk melanjutkan ritual dengan lebih serius. Ia mengunjungi dukun lagi, meminta bimbingan lebih lanjut. Dukun itu mengingatkan bahwa ritual harus dilakukan dengan keyakinan penuh dan tidak boleh terganggu oleh keraguan. Mas Yadi merasakan semangat baru untuk mencoba lagi. Kali ini, ia memutuskan untuk melakukan ritual selama 42 hari berturut-turut di tepi pantai, tempat ia merasa lebih terhubung dengan alam. Setiap malam, ia akan berpuasa dan melakukan meditasi sambil mempersembahkan ayam hitam di hadapan lautan. Ia percaya bahwa laut akan membawa kekuatan gaib yang diinginkannya. Dalam pikiran Mas Yadi, ritual ini bukan sekadar tentang kekayaan, tetapi juga tentang harapan dan masa depan keluarganya. Malam pertama ritual dimulai dengan suasana yang tenang. Mas Yadi duduk di atas pasir, menyalakan lilin dan menyiapkan sesaji. Ia merasakan angin laut yang lembut menyentuh wajahnya. Dengan mantra yang sama, ia mulai berdoa, berharap semoga kekayaan segera datang. Saat ia menutup mata, suara ombak yang berdebur seolah menjadi irama yang menuntunnya ke dalam meditasi yang dalam. Namun, saat malam kedua,
suasana mulai berubah. Ketika ia mulai membaca mantra, awan gelap tiba-tiba menyelimuti langit, dan angin berhembus kencang. Suara ombak terasa lebih menggelegar, seolah ada sesuatu yang tidak beres. Mas Yadi merasa ketakutan, tetapi tekadnya untuk mendapatkan kekayaan tidak pudar. Ia terus melanjutkan, meskipun dalam hatinya ada rasa cemas yang menyelimuti. Ritual demi ritual dijalani, dan saat memasuki malam ke-42, Mas Yadi merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ia merasakan getaran yang kuat, seolah ada sesuatu yang menunggu untuk terungkap. Dalam keadaan meditasi, ia tiba-tiba dikejutkan oleh cahaya terang yang muncul di hadapannya. Ia membuka mata dan melihat sebuah kotak kayu tua yang tidak ada sebelumnya. Hatinya berdebar kencang, dan rasa ingin tahunya mengalahkan rasa takutnya. Dengan penuh harap, Mas Yadi mendekati kotak itu, merasa seolah itu adalah harta karun yang selama ini ia impikan. Saat ia membuka kotak tersebut, kilauan emas dan permata menyilaukan matanya. Namun, saat kebahagiaan mulai merayapi jiwanya, ia kembali teringat pada ayam hitam yang telah ia korbankan. Dalam mimpinya, ia melihat wajah anaknya, Rina, yang menangis memohon untuk tidak dikorbankan. Rasa bersalah dan ketakutan mulai membayangi kebahagiaan yang baru ia temukan. Malam itu, Mas Yadi terbangun dalam keadaan berkeringat, hatinya berdebar. Ia tahu bahwa kekayaan yang didapat tidaklah gratis dan ada harga yang harus dibayar. Dalam perjalanan ini, Mas Yadi telah melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan, dan ia tidak tahu seberapa dalam ia akan terjebak. Dengan kotak harta karun di hadapannya, ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kekayaan sering kali datang dengan konsekuensi yang tak terduga. Malam itu, Mas Yadi terbangun dengan napas terengah-engah, jantungnya berdebar kencang. Ia mengingat mimpi buruk yang menghantuinya, wajah anaknya, Rina, yang menangis dengan penuh kepedihan, seolah-olah meminta untuk tidak dikorbankan. Suara tangisnya terngiang di telinga Mas Yadi, menyayat hati dan mengingatkannya akan konsekuensi dari keputusan yang telah ia ambil. Dengan tangan bergetar, ia menatap kotak kayu tua yang kini terletak di sampingnya. Cahaya bulan menembus celah-celah jendela, menerangi ruangan yang sederhana itu. Mas Yadi merasakan gelombang penyesalan menyelimuti dirinya. Ia berpikir tentang ayam hitam yang ia korbankan dalam ritual, dan betapa harga yang harus dibayar untuk mendapatkan kekayaan itu mungkin lebih dari sekadar harta benda. Ia merasa terjebak dalam kontrak yang tidak pernah ia tanda tangani, di mana jiwa dan kebahagiaan keluarganya menjadi taruhan. Ketika pagi tiba, Mas Yadi merasa berat untuk beranjak dari tempat tidur. Ia ingin mengembalikan kotak itu ke tempat ia menemukannya, tetapi rasa takut akan konsekuensi dari penolakannya menghalanginya. Ia merasa seperti berada di antara dua dunia, satu dunia penuh dengan harapan dan kekayaan, dan satu lagi yang mengancam keselamatan orang-orang yang ia cintai. Dalam pikiran Mas Yadi, kekayaan yang didapat terasa seperti kutukan yang akan menghancurkan segalanya. Hari demi hari berlalu, dan meskipun harta karun itu membuat hidupnya lebih mudah, Mas Yadi merasa semakin terasing dari keluarganya. Ia tidak dapat menikmati kebahagiaan yang seharusnya datang dengan kekayaan. Setiap kali Siti bertanya tentang keberuntungan baru mereka, ia hanya tersenyum tipis, menyembunyikan rasa bersalah yang menggerogoti hatinya. Rina dan Budi tidak memahami perubahan dalam diri ayah mereka hanya ingin melihat ayahnya tersenyum dan bermain bersama mereka. Suatu malam, Mas Yadi memutuskan untuk kembali ke pantai tempat ia melakukan ritual. Dengan langkah berat, ia membawa kotak kayu itu bersamanya. Ia ingin mengembalikan semuanya, berharap bisa membebaskan diri dari ikatan yang mengikatnya. Di tengah gelapnya malam, suara ombak yang menghantam pantai mengingatkannya akan rasa damai yang pernah ia rasakan sebelum semua ini terjadi. Setelah tiba di pantai, Mas Yadi menyiapkan altar kecil di atas pasir. Ia menyalakan lilin dan menyiapkan sesaji yang terdiri dari beras, bunga, dan dupa. Dengan hati bergetar, ia mulai membaca mantra yang sama, berharap bisa memohon ampunan dari kekuatan gaib yang telah ia libatkan. Ia berdoa dengan sepenuh hati, meminta agar semua yang terjadi bisa dibatalkan dan keluarganya dilindungi.
Ketika ia selesai berdoa, Mas Yadi merasakan kehadiran yang kuat di sekelilingnya. Angin tiba-tiba berhembus kencang, dan suara ombak seolah bergetar dengan energi. Di hadapannya, muncul sosok gaib yang tidak terlihat, tetapi terasa sangat nyata. Mas Yadi merasakan ketakutan dan kekaguman sekaligus. Ia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk menghadapi konsekuensi dari pilihannya. Saya ingin mengembalikan semua ini, kata Mas Yadi, suaranya bergetar. Saya tidak ingin kekayaan ini jika harus membayar dengan kebahagiaan keluarga saya. Suara gaib itu terdengar seperti bisikan angin. Kau telah membuat perjanjian, memutuskan untuk kembali tidak semudah itu. Setiap tindakan ada harganya. Mas Yadi merasa seolah dinding-dinding dunia mengurungnya. Ia mulai merasakan tekanan yang berat di dadanya, seperti beban yang tak tertahankan. Saya tidak ingin kehilangan anak-anak saya. Saya tidak ingin mereka menderita, ujarnya, air mata mengalir di pipinya. Setiap keputusan memengaruhi yang lain. Kau harus memilih, jawab suara itu, penuh misteri. Di saat itu, Mas Yadi teringat kembali pada mimpi buruknya. Ia tidak ingin anak-anaknya menderita akibat kesalahannya. Dengan tekad yang baru, ia berseru, saya rela melepaskan semua yang telah saya dapatkan. Kembalikan semuanya. Jangan biarkan anak-anak saya membayar harga yang lebih tinggi. Suasana menjadi hening, dan Mas Yadi merasakan seolah waktu berhenti. Dalam ketegangan yang menyelimuti, ia berusaha untuk membebaskan dirinya. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, suara gaib itu kembali terdengar, baiklah. Namun, setiap pilihan ada konsekuensinya. Begitu kata-kata itu terucap, Mas Yadi merasakan beban di dadanya mulai menghilang. Namun, di saat yang sama, ia merasakan kesedihan yang mendalam. Harta karun yang ia impikan kini harus dikembalikan, dan ia tahu bahwa tidak semua hal bisa kembali seperti semula. Dia pergi dari pantai dengan perasaan hampa, tetapi ada kelegaan yang baru ditemukan. Ketika Mas Yadi kembali ke rumah, ia menemukan Siti dan anak-anaknya sedang menunggu. Mereka tampak khawatir, tetapi senyuman mereka memberikan harapan baru. Mas Yadi memeluk mereka erat-erat, merasakan kehangatan yang selama ini hilang. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Meskipun ia telah mengembalikan kotak harta karun, ada konsekuensi yang tersisa. Beberapa bulan kemudian, Mas Yadi berusaha keras untuk kembali ke kehidupan normal. Ia bekerja lebih keras dari sebelumnya, berusaha untuk membangun kembali apa yang hilang. Namun, setiap kali ia melihat wajah anak-anaknya, bayangan hantu dari keputusan yang telah diambil menghantui pikirannya. Ia merasa terjebak dalam lingkaran penyesalan, dan meskipun ia telah melepaskan kekayaan, ia tidak dapat melepaskan rasa bersalah yang menyertainya. Nasib Mas Yadi menjadi pelajaran berharga bagi dirinya dan keluarganya. Ia menyadari bahwa kekayaan bukanlah segalanya, dan tidak ada jalan pintas yang tidak melibatkan risiko. Dalam pencarian kekayaan, ia menemukan sesuatu yang lebih berharga, hubungan dengan keluarganya yang harus dijaga dan dilindungi dari godaan dunia luar. Akhir cerita ini membawa Mas Yadi pada kesadaran bahwa hidup yang sederhana, meskipun penuh tantangan, jauh lebih berharga daripada kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar. Ia berjanji pada dirinya sendiri dan keluarganya untuk tidak pernah lagi terjebak dalam godaan pesugihan. Dengan semangat baru, Mas Yadi melangkah maju, berusaha untuk membangun masa depan yang lebih baik, meskipun dengan tangan kosong. Namun, di balik semua itu, ada bayangan kelam yang mengintai. Mas Yadi tidak pernah menyadari bahwa keputusan untuk mengembalikan kekayaan mungkin tidak sepenuhnya menghapus jejak yang ditinggalkannya. Dalam kegelapan malam, suara ombak masih berbisik, mengingatkannya bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi yang akan terus membayangi, dan kadang, bayangan itu tidak akan pernah hilang.